Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita persiapkan hati kita untuk memulai Lexio Divina ini. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Sepanjang hari ini kami dapat beraktivitas, dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dan pekerjaan kami. Pada kesempatan yang baik ini kami berkumpul lewat Zoom ini hendak melakukan Lexio Divina. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati serta pikiran kami, sehingga sabda-Mu yang akan kami baca, yang akan kami coba pahami dan renungkan, dapat kami mengerti dan menimba ilmu benih-benih iman yang berguna bagi perjalanan hidup kami. Berkatilah juga fasilitas sarana prasarana yang akan kami gunakan, semoga dapat membantu kami dan mendukung kelancaran Lexio Divina pada malam ini. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Suster, Romo, Bruder, Frater, saudara-saudari terkasih, hari ini kita kembali dalam Lexio Divina dan Injil yang akan kita dalami dan bahas bersama dengan Romo Ari Pawarto Ordo Karmel diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Saya ulangi dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Langsung saja tanpa berpanjang-panjang kata, kami waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ari Pawarto Ordo Karmel untuk mendampingi kita dalam Lexio Divina pada malam hari ini. Baik, para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat malam, Romo. Mari kita siapkan teks yang tadi sudah diinformasikan, yakni Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah tema yang akan kita perdalam bersama pada kesempatan Lexio Divina kita malam ini. Seperti biasa, mari kita membaca teks ini secara bergantian dari ayat ke ayat, karena ayatnya tidak banyak, hanya 4 ayat. Silakan 4 orang membacakan secara bergantian perikop ini. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari, mari kita hening sejenak, membiarkan sabda Tuhan kita Yesus ini tinggal di dalam hati kita. Kalaupun tidak semua, paling tidak sebagian, boleh tinggal
di hati kita, dan nanti akan kita dengarkan kembali perikop ini secara keseluruhan. Baik, saya akan membacakan perikop ini secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengikuti dari teks yang saya tayangkan atau dari kitab suci atau dari buku yang saudara-saudari siapkan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kristus. Para saudara-saudari, masih pada langkah pertama Lexio Divina, selain membaca teks, kita akan mencoba memahaminya. Namun perlu diingat bahwa Lexio Divina bukanlah pendalaman kitab suci, sehingga fokus bukan pada tahap pertama, melainkan fokusnya adalah di tahap atau langkah ketiga, yakni doa. Berdoa atas inspirasi Injil. Berdoa dengan menanggapi pesan atas perikop ini. Karena itu pemahaman teks merupakan sarana untuk membantu kita bisa mengerti dan bisa menemukan pesan untuk diri pribadi. Dan pesan itulah yang direnungkan dalam tahap yang kedua, meditatio, dan kemudian ditanggapi dalam tahap atau langkah ketiga, oratio, berdoa, menanggapi apa yang Tuhan pesankan lewat perikop ini. Perikop yang tadi dibaca atau dibacakan atau didengar, Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40, merupakan bagian dari perikop panjang dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 59. Jika saudara-saudari membuka dari kitab suci, perikop ini, maka perikop yang panjang ini diberi judul Roti Hidup. Namun perikop Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40 bicara secara langsung tentang roti hidup, tetapi tentang yang percaya kepadanya, Yesus. Yang di ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya dari perikop ini sebagai roti hidup yang turun dari surga. Mari saudara kita mencoba melihat dan memahaminya ayat demi ayat. Di ayat 37 ditulis, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku,
tidak akan kubuang. Di ayat ini disebut 2 kali kata datang kepadaku. Apa artinya? Menurut penginjil Yohanes, apa maksudnya? Sebenarnya frasa datang kepadaku juga bisa berarti percaya kepada Yesus. Jadi kata datang kepada Yesus juga bisa berarti percaya kepada Yesus. Maka kata datang kepada Yesus tidak harus dimengerti secara harafiah. Di zaman ini sulit kita bisa datang kepada Yesus. Kalau konteksnya itu Yesus yang tinggal di tempat yang jauh dari kita, di Yerusalem sana. Maka kata datang kepada Yesus juga bisa berarti percaya kepadanya. Maka janji Yesus dalam ayat ini, barang siapa datang kepadaku atau barang siapa percaya kepadaku tidak akan kubuang. Ini janji. Dan Yesus tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati apa yang ia janjikan. Dan ia menepatinya sampai mati. Jadi janji Yesus tadi, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Nah, kata kerja buang atau dibuang, kalau saya cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya dihukum dengan jalan diasingkan ke tempat jauh atau terpencil. Itu kata dibuang. Dihukum dengan jalan diasingkan ke tempat jauh atau terpencil. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup dalam iman akan Yesus, dimanapun mereka berada, tidak akan dibuang atau dihukum dengan jalan diasingkan ke tempat yang jauh atau terpencil. Atau dalam bahasa pokok anggur yang benar, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8, bisa dimengerti bahwa ia tidak akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini dampak positif dari orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup dalam iman akan Yesus, tidak akan dibuang. Dan sekadar teks perbandingan untuk membantu mengerti apa artinya dari janji Yesus bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak akan dibuang. Baik, sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah salah satu spiritualitas hidup Yesus. Bahwa yang dilakukan bukan proyek pribadi, bukan kehendak pribadi, bukan maunya sendiri, tetapi sepenuhnya, seutuhnya melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Dia. Bahkan dalam ayat dan bab sebelumnya, Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu bisa dicari di bab dan ayat sebelumnya. Masih dalam Injil Yohanes, Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, pertanyaannya, saudara-saudari, apa kehendak Allah yang telah mengutus Yesus anaknya yang tunggal itu? Dijelaskan oleh Yesus di ayat berikutnya. Ayat 39. Saya bacakan kembali. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ini bukan pekerjaan ringan yang Allah Bapa percayakan kepada Yesus. Karena Allah Bapa mengendaki supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Yesus, jangan ada yang hilang. Itu berarti Yesus mendapat mandat untuk melakukan penjagaan yang ketat. Dalam Injil Yohanes bab 17 tersirat hal ini. Bisa ditegaskan bahwa kehendak Allah yakni agar semua orang yang telah diberikan kepada Yesus dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa? Untuk beroleh hidup yang kekal. Inilah kehendak Allah Bapa. Dalam Injil Yohanes sangat jelas apa yang Allah kehendaki dari umatnya, dari anak-anaknya. Kadang kita sulit untuk melihat atau mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kita umatnya. Penginjil Yohanes menunjukkan kehendak Allah dengan begitu jelas. Seperti yang diucapkan oleh Yesus. Ketika ia berbicara kepada banyak orang Yahudi. Lalu ditegaskan di ayat berikut, ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 40 ini menegaskan 3 ayat sebelumnya. Maka yang dipakai bukan semua orang, tetapi setiap orang. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, pribadi lepas pribadi, yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat ini bisa kita dalami dengan melihat atau memfokuskan pada kata melihat. Apa artinya melihat Anak? Anak yang dimaksudkan adalah Yesus. Bagaimana kita bisa melihat Yesus? Yesus itu sudah bangkit, sudah mulia, ada di dalam kerajaan surga. Ia ada di surga, namun juga sekaligus terlibat dalam kehidupan kita setiap hari. Namun secara kasat mata, kita tidak pernah bisa melihat. Lalu apa artinya melihat ini? Kata melihat dalam Injil Yohanes punya makna yang sangat dalam. Artinya menangkap, memahami, mengerti, dan menerima atau mengakui bahwa Anak yang dimaksudkan adalah Yesus sungguh-sungguh Anak Bapa yang diutus untuk menjaga agar jangan sampai ada yang hilang. Semua atau setiap orang yang Bapa berikan kepadanya dijaga sedemikian rupa agar jangan sampai ada yang hilang. Dan untuk membangkitkan semua yang diberikan Bapa kepadanya. Katakan di ayat 37 dan 38. Dan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah Bapa.
supaya setiap orang yang mampu menangkap kehadiran Yesus, mengerti, memahami hidupnya, menerima dan mengakui, yang artinya percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Bapa yang diutus ke dunia untuk menjaga kita sebagai kawanannya, tak satu pun yang hilang, yang tersesat. Masing-masing beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Pertanyaannya, saudara-saudari, apa konsekuensinya bagi setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, yang telah menerima Dia di dalam hidupnya? Apa konsekuensinya bagi saudara, saudari, Anda dan saya, yang de facto telah menerima Yesus, mengakui Dia, percaya kepadanya di dalam hidup kita hari lepas hari? Konsekuensi itu ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 6. Dia memberi nasihat begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini kata melihat tadi. Ya. Menangkap, memahami, mengerti tentang Yesus, dan kemudian menerima, mengakui, percaya. Maka Paulus katakan, ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, ini konsekuensinya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam bahasa sehari-hari bisa dikatakan tidak pindah ke lain hati, selain hatinya tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, merawat iman, memelihara iman, atau tetap hidup di dalam iman, atau merawat iman, memelihara iman, sehingga tetap hidup di dalam iman akan Yesus, adalah tugas setiap orang yang percaya kepadanya. Tugas setiap orang yang percaya kepadanya. Siapapun dia. Kalau kita membaca kitab suci, kita menemukan sosok seorang bernama Paulus. Ia pun yang sudah menerima anugerah iman akan Yesus. Yang dalam bahasa dia, aku telah ditangkap oleh Kristus. Apa yang ia buat? Dia merawat iman itu dengan tekun dan setia sampai tua. Dia tulis ketika dia menulis surat yang kedua kepada Timotius. Bisa dilihat atau dibaca di 2 Timotius bab 4 ayat 6, 7. 6 dan 7 saya bacakan sebentar. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia sadar sudah tua. Ya. Paulus merasa diri sudah tua, kematianku sudah dekat. Ya, dia tulis itu dalam suratnya kepada Timotius. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Yang ia lakukan setiap hari. Memelihara iman sampai
tua. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Mahkota kebenaran ia rindukan. Karena ia telah berjuang untuk memelihara iman. Mahkota kebenaran yang juga bisa berarti kehidupan yang kekal atau keselamatan. Maka komitmen untuk setia dalam iman inilah yang membawa kepada hidup yang kekal, yang membawa kepada keselamatan, yang mengantar kepada mahkota kebenaran. Kalau pakai istilah Rasul Paulus, meminjam istilah Paulus, merindukan mahkota kebenaran. Rasul Petrus juga memberi nasihat apa pentingnya hidup dalam iman akan Yesus. Dalam suratnya yang pertama bab 1 ayat 8 dan 9 bisa dibaca mulai ayat-ayat sebelumnya. Dia tulis begini. Kamu percaya kepada Dia. Dia yang dimaksudkan adalah Kristus Yesus. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ini yang terjadi, saudara. Kita tidak melihat Yesus. Kita tidak pernah melihat Yesus. Tetapi percaya. Maka dia tulis begitu. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau digandeng dengan teks Rasul Paulus tadi, mengapa Paulus berusaha sungguh-sungguh untuk memelihara iman? Dan mengapa Rasul Petrus juga memberi nasihat supaya tetap percaya kepada Kristus Yesus, meskipun dia tidak dilihat dengan mata jasmani. Karena ketekunan untuk hidup dalam iman akan Yesus, percaya kepadanya itu akan membawa kepada tujuan akhir dari iman yang dipelihara setiap hari, yakni beroleh keselamatan jiwa. Atau dalam bahasa Yesus dalam Injil tadi, beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Para saudara-saudari, para kudus adalah orang-orang yang telah beroleh hidup yang kekal. Mengapa? Karena mereka telah melihat dan percaya kepada Yesus, serta merawat atau memelihara iman mereka sepanjang hidup sampai napas terakhir hidup mereka. Dalam bahasa Rasul Paulus, kalau sebab 2 ayat 6 tadi, mereka tetap hidup di dalam Yesus atau Kristus Yesus. Dan itu yang membawa mereka kepada kekudusan dan menjadi orang-orang kudus yang dihormati oleh gereja sepanjang zaman. Para saudara-saudari, perikop Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40 akan dibacakan hari Minggu besok, 2 November, yang adalah peringatan pemuliaan jiwa-jiwa umat beriman. Gereja kita semua akan berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah mendahului kita. Mengapa kita berdoa untuk mereka? Jiwa-jiwa yang sudah meninggal, kita kasihi dan kita doakan. Supaya, kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama, hari Minggu besok, dari 2 Matius bab 12, ayat 43 sampai dengan 45. Supaya mereka dilepaskan dari dosa
mereka. Karena hanya dengan dilepaskan dari dosa mereka, hidup mereka, jiwa mereka dibersihkan, dimurnikan, mereka dilayakkan untuk hidup yang kekal. Oleh karena itu pertanyaan terakhir, apa relevansinya perikop ini Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40 dengan perayaan 2 November nanti, hari Minggu nanti. Untuk itu saya akan kutip kata-kata dari Paus Fransiskus dalam seruan apostolik sukacita kasih di nomor 257. Satu cara menjaga persekutuan dengan orang yang kita cintai, yang telah meninggal, adalah mendoakan mereka. Karena itu kematian tidak memisahkan cinta satu terhadap yang lain. Secara physically, ya, terpisah. Yang hidup ditinggalkan, yang hidup tidak lagi melihat sosok orang yang dikasihi karena telah dikubur atau dikremasi, namun doa menyatukan. Maka Paus Fransiskus katakan, satu cara menjaga persekutuan dengan orang yang kita cintai yang telah meninggal adalah mendoakan mereka kapanpun. Dan secara khusus, secara istimewa, setiap tanggal 2 November, gereja mendoakan mereka. Dan terakhir saya kutipkan lanjutan dari seruan apostolik sukacita kasih dari Paus Fransiskus. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa mendoakan orang-orang mati adalah suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Ini dikutip dari bacaan pertama hari Minggu besok. 2 Makabe bab 12 ayat 44 dan 45. Doa kita bagi mereka tidak hanya membantu mereka sendiri supaya dilepaskan dari dosa-dosa mereka dan dilayakkan untuk menikmati sukacita abadi bersama para kudus di surga, tetapi juga membuat doa syafaat mereka bagi kita akan berdaya guna. Jadi ternyata terjadi saling mendoakan. Kita gereja kaum peziarah yang masih di dunia ini, kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, tetapi mereka juga menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi kita. Dan doa-doa mereka efektif, berdaya guna. Katekismus Gereja Katolik di nomor 958 juga menegaskan hal ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Katekismus nomor 958. Gereja dengan sangat khidmat merayakan kemenangan mereka yang telah meninggal. Kapan? Setiap Ekaristi, terutama setiap 2 November. Maka gereja juga mempersembahkan korban-korban silih bagi mereka. Doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu mereka sendiri. Kalau mereka sudah dibantu, doa mereka pun akan berdaya guna bagi kita. Ini yang dikatakan oleh atau diajarkan oleh gereja lewat katekismus Gereja Katolik nomor 958. Para saudara-saudari, demikian yang bisa saya jelaskan dari perikop ini, Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Injil yang selalu menjadi bahan permenungan dalam berbagai kesempatan, terutama saat misa arwah. Dalam misa arwah salah satu perikop yang dibacakan
adalah perikop Injil ini. Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Dan teks yang sama akan dibacakan di seluruh gereja pada hari Minggu besok. Silakan jika di antara saudara-saudari ada yang ingin memberikan komentar atau renungan atau refleksi berdasarkan perikop ini dalam kaitannya dengan iman atau kepercayaan akan Yesus yang mendapat mandat dari Allah Bapa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, termasuk mereka yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita, baik anggota keluarga maupun bukan anggota keluarga. Sekian. Baik, para saudara dan saudari yang terkasih, barusan kita mendengar Lectio Divina dari Romo Ari, dan sekarang kita memasuki sesi pertanyaan sharing. Bila ada dari para saudara dan saudari yang ingin bertanya atau bersharing menyangkut dengan Injil yang akan kita dengarkan hari Minggu nanti, dipersilahkan. Para saudara dan saudari boleh langsung bersharing, hidupkan on mic-nya atau juga di kolom chat. Halo Romo, ini ada satu pertanyaan dari seorang bapak yang tidak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya demikian, Romo. Romo, mempertahankan atau merawat atau memelihara iman itu tidaklah mudah. Namun bagaimana merawat iman itu di tengah banyaknya pergumulan, ketidakpastian yang terjadi di Indonesia, di tengah kesibukan pekerjaan, di tengah kesibukan di luar rumah, namun harus tetap merawat iman, memelihara iman seperti yang disampaikan Romo tadi. Begitu, Romo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam bahasa Santo Ignatius dari Loyola, dia memakai istilah latihan rohani, spiritual exercise. Sehari demi sehari membuat latihan rohani, kemudian membuat penegasan, akan membantu seseorang untuk makin hari makin komit, makin bertekun dalam iman. Atau iman itu bisa dipertahankan karena dirawat, dipelihara lewat latihan rohani. Latihan tidak dalam arti seperti orang latihan nyanyi, ya, tetapi mempraktekkannya setiap hari. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa dengan berdoa vokal, bisa dengan doa hening, bisa dengan meditasi, bisa dengan doa rosario, bisa dengan Lectio Divina, bisa dengan pendalaman iman, bisa dengan ikut kursus kitab suci, bisa lewat kursus evangelisasi pribadi, bisa lewat perayaan Ekaristi, dan sebagainya. Semuanya itu bisa menjadi media, sarana untuk merawat iman, supaya iman itu bisa bertahan. Ya, doa menjadi hal yang penting supaya iman itu terawat atau terpelihara. Maka dalam Injil kita pernah mendengar kata-kata Yesus kepada Petrus, "Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan sampai gugur." Namun kalau imanmu
bertahan, hiburlah juga saudara-saudaramu, ya, supaya mereka pun juga tetap hidup dalam iman. Ya. Jadi doa ternyata juga bisa menjadi kekuatan dalam memelihara atau merawat iman. Tanaman misalnya, tanpa dirawat, tumbuhan liar bisa membuat tanaman itu mati atau bertumbuh tidak dengan maksimal. Ya, bunganya mungkin juga tidak maksimal dan sebagainya. Tetapi jika dirawat, ya, disirami, ya, secara rutin, ya, tidak sampai layu, tidak sampai kekeringan, maka tanaman itu bertumbuh dengan baik, dengan subur. Ya. Iman pun kurang lebihnya seperti itu. Ya. Hanya ketika dirawat, ya, dipelihara dengan baik, maka sekalipun dihadapkan pada aneka tantangan dan kesulitan di tengah-tengah kehidupan yang keras ini, iman itu bisa survive. Bahkan ketika hidup di tengah-tengah mayoritas bukan orang Katolik pun masih bisa mempertahankan iman Katolik. Ya, karena komit, ya, menjaga, memelihara anugerah iman itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Romo. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Baik, bagi para saudara dan saudari yang hendak bertanya, dipersilahkan. Atau ada juga yang mau bersharing juga dipersilahkan. Ini satu lagi, Frater Romo, dari Yunita. Romo, bagaimana pengharapan akan kebangkitan dapat memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi penderitaan? Terima kasih. Ya, ketika orang dalam penderitaan, sakit penyakit, atau apapun yang membuat dirinya menderita, ya, atau mungkin kan kesalahan orang lain, harapan itu bisa tetap menyala ketika masih ada iman. Iman itu menjadi kunci yang membuat pengharapan tidak padam. Contoh, kalau pernah membaca autobiografi Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus, yang di usia di bawah umur, punya kerinduan yang begitu besar untuk masuk biara kontemplatif Karmelites. Nggak boleh masuk karena apa? Belum usianya, belum cukup usianya. Maka ketika minta dispensasi ke Paus pun tidak mulus apa yang ia rindukan itu. Tapi dia punya iman, sehingga dia menulis dalam autobiografinya itu. Dia bilang begini, aku tetap berharap meskipun tidak ada harapan. Ya, itu kata-kata Santa Teresia. Aku tetap berharap meskipun tidak ada harapan. Mengapa dia bisa begitu? Karena dia percaya. Dengan percaya itu, ya, sekecil apapun pengharapan itu, mungkin kalau di persentase mungkin 0, sekian persen. Karena dia katakan, aku tetap berharap meskipun tidak ada harapan. Toh apa yang terjadi? Ia diizinkan untuk masuk biara. Maka yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5, Paulus katakan, dan harapan tidak mengecewakan. Orang yang berharap tidak akan dikecewakan selama dia masih punya iman. Tapi kalau iman sudah tidak ada, ya pengharapan sudah tidak punya dasarnya lagi. Nah, yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma bab 5 ayat 5, itulah sebenarnya yang dihidupi oleh Santa Teresia.
Aku tetap percaya, aku tetap berharap meskipun tidak ada harapan. Dan ternyata apa yang ia harapkan tidak mengecewakan. Tuhan menggenapi apa yang ia rindukan karena ia punya iman. Ya, menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Semoga dapat menjawab dari pertanyaannya. Dan ini juga ada satu pertanyaan. Apakah yang terjadi bila seseorang yang percaya akan kehidupan kekal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, semisalnya zaman sekarang ini, yang serba instan, orang tersebut justru jarang mengamalkan imannya. Dalam praktisnya itu seperti ibadat, gereja sangat jarang. Bagaimana tanggapan Romo seperti itu, Romo? Terima kasih. Ya, iman itu membutuhkan bukti bahwa orang benar-benar beriman. Maka dalam teks kitab suci dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya. Jadi iman itu perlu ungkapan, perlu diungkapkan. Saya percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan saya kepada Tuhan itu saya ungkapkan lewat doa, lewat pergi ke gereja, merayakan Ekaristi. Itu iman itu hidup, diekspresikan dalam tindakan. Tapi kalau tidak, ya iman itu sebenarnya mati atau kosong. Maka Rasul Yakobus dalam suratnya bab 2 ayat 14 dan seterusnya, itu satu perikop agak panjang diberi judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di ayat 14 dia menulis begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Berdoa tidak, ke gereja tidak. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas ya, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu dikatakan di ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman yang sejati, iman yang hidup, itu selalu disertai dengan tindakan-tindakan yang mengungkapkan iman. Maka beda dengan orang ateis. Orang ateis itu mereka bisa berbuat baik ini itu, bisa sangat sosial, tetapi tindakan mereka bukan ungkapan iman. Ya, jadi itu iman yang hidup, iman yang sejati mesti ditandai dengan tindakan-tindakan yang nyata. Nah, kalau de facto ada orang-orang yang seperti itu, gereja itu murah hati. Maka pada khususnya Misa Arwah 2 November, kita berdoa bagi semua jiwa umat beriman yang sudah meninggal. Apalagi bagi mereka yang waktu hidupnya tidak sungguh-sungguh hidup dalam iman. Kita berdoa, kita mohon belas kasih Allah, supaya mereka beroleh hidup yang kekal seperti yang Allah Bapa rindukan. Maka Yesus diminta untuk menjaga mereka. Tapi dalam kenyataannya sudah dijaga, tetapi mereka maunya sendiri, hidup dalam kebebasan dan tidak memelihara iman dengan baik. Maka spiritualitas Santo Paulus itu bisa menjadi model bagi setiap orang Kristiani yang berjalan dari waktu ke waktu, makin hari makin menjadi tua, namun tetap punya semangat untuk memelihara iman, supaya kelak ketika Tuhan datang, boleh memperoleh mahkota kebenaran, yang dalam istilah lain, keselamatan jiwa
atau hidup yang kekal. Ini yang akan kita lakukan pada hari Minggu besok. Kita berdoa bagi orang-orang jiwa-jiwa umat beriman yang sudah meninggal, apapun dan bagaimanapun mereka hidup dahulu kala. Kita berdoa supaya kerahiman Allah membersihkan mereka dari segala dosa, supaya dilayakkan untuk menikmati hidup yang kekal. Baik, terima kasih Romo atas pemahaman yang membantu kita untuk mendalami perikop dan mencoba untuk memahami apa kira-kira pesan atau kehendak Tuhan yang ingin disampaikannya kepada kita, sehingga kita pun dapat menemukan benih-benih iman untuk merawat iman, untuk memperjuangkan iman. Ini atas pemahaman yang cukup tadi kita masuk ke tahap meditasio. Kita persiapkan hati kita hening untuk meditasio. Para saudara-saudari, kita masuk di langkah atau tahap yang kedua, meditasio atau meditasi, atau kita ada dalam keheningan hati dan pikiran untuk merenungkan pesan dari Injil tadi, supaya nanti di tahap yang ketiga kita bisa menanggapinya dalam doa-doa yang meluap dari hati kita. Kita hening, entah diiringi dengan musik atau tidak, kita masuk dalam tahap meditasio atau meditasi atau merenungkan pesan Injil. Saudara-saudari, mari kita masuk ke langkah atau tahap yang ketiga, yakni oratio atau berdoa. Kalau dalam langkah sebelumnya Tuhan telah mengatakan sesuatu kepadaku, sekarang pada langkah yang ketiga, aku mau mengatakan apa kepada Tuhan. Boleh ucapan syukur, boleh permohonan, boleh penyerahan. Intinya doa yang diungkapkan adalah respon, tanggapan atas pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat perikop ini malam ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan yang ingin menyampaikan doa-doanya sebagai sebuah tanggapan atas pesan yang Tuhan sampaikan dan telah direnungkan di tahap atau langkah yang kedua tadi. Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur karena telah mencoba memahami pesan-Mu dan merenungkannya sejenak. Kini kami hendak menanggapinya dalam doa-doa yang kami sampaikan kepadamu secara spontan. Biarlah Engkau dalam bimbingan Roh Kudus menyanggupkan kami untuk menanggapi pesan itu sebagai doa-doa kami umat-Mu. Silakan saudara-saudari yang akan berdoa. Terima kasih ya Yesusku, untuk kasih yang senantiasa saya rasakan dan terima dalam peziarahan hidup ini. Semoga dalam suka dan duka hidup ini, juga di dalam pelayanan, saya tetap kedapatan setia dalam iman dan juga memperoleh pengampunan dosa, agar kelak saya boleh menikmati janji-Mu yang saya percaya adalah ya dan amin. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau menjanjikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Aku pun ingin kelak memperoleh hidup yang kekal, bukan hidup yang gagal, karena matinya iman selagi masih hidup di bumi ini. Karena itu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku, juga atas setiap orang yang hingga detik ini masih hidup dalam iman akan Engkau, agar iman itu tetap hidup, tetap bertumbuh,
dan tidak mati selagi masih di bumi ini, agar kelak boleh menikmati janji-Mu, yakni memperoleh hidup yang kekal, oleh karena tetap percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus saya berdoa bagi seorang kenalan yang sedang menghadapi saat-saat kelam, saat-saat di mana muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Semoga dalam saat-saat krisis iman ini, Engkau hadir untuk menyapa, untuk meneguhkan, serta memberikan pengharapan kepadanya, sehingga apapun yang ia rasakan, apapun yang sedang ia alami, ia tidak jatuh pada godaan-godaan yang menjauhkan dirinya daripadamu. Bantulah ia sehingga tetap memiliki harapan, meskipun seringkali ia merasa tidak ada alasan untuk berharap. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Aku juga ingin melakukan kehendak Bapa. Temani kami, Roh Kudus, bantulah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan, Allah yang hidup, sebagian dari doa-doa kami yang terucap dalam kata-kata. Kami percaya bahwa telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa umat-Mu juga yang belum diucapkan dalam kata-kata. Namun Engkau mendengarnya, Engkau mengetahuinya. Karena itu, ya Allah, terimalah doa-doa kami umat-Mu pada malam hari ini, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Biarlah umat-Mu yang menaruh iman kepercayaan kepadamu boleh mengalami hujan rahmat di saat-saat mengalami kekeringan dalam hidup mereka sehari-hari, dan lewat hujan rahmat yang diturunkan dari surga, sungguh-sungguh membuat mereka makin hari juga makin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Tuhan Allah kami hendak menyatukan semua doa ini, baik yang terucap dalam kata-kata maupun yang belum, ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya pada kesempatan malam ini kami boleh hadir dan berkumpul bersama secara online untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mencoba belajar memahami, mengerti, dan menerima Engkau dan sabda-Mu, serta percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh yang diutus Bapa
ke dunia untuk membawa kami kepada hidup yang kekal. Karena itu kami yang telah percaya kepadamu, kami percayakan seluruh diri kami, juga perjalanan iman kami untuk selanjutnya, agar kami menjadi kaum peziarah pengharapan yang tak pernah redup, yang tak pernah putus asa, oleh karena iman yang terus membara dan mengobarkan semangat kami untuk terus memelihara iman akan Engkau sepanjang hidup kami, sehingga kelak kami boleh menerima mahkota kebenaran dalam keabadian seperti yang telah dialami oleh para kudus-Mu di surga. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu ya Allah, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, segenap anggota keluarga dan komunitas, serta dalam istirahat sepanjang malam ini nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Ari Pawarto yang telah mendampingi kita dalam Leksi Divina dalam doa pada malam hari ini.